Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak pada pelajaran keempat tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disimak videonya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azhar atau Tori bin Tohur. Beliau dilahirkan di Padam Aram, yaitu sebuah tempat di wilayah kerajaan Babilonia. Beliau tumbuh di lingkungan penyembah berhala yang membuat patung zaman kekuasaan Raja Zamrud bin Kan'an. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tukang pembuat berhala yang juga mengikuti arus kepercayaan setempat. Ia sering memerintahkan Ibrahim untuk menjajakan patung buatannya ke pasar. Saat berjualan, Ibrahim muda selalu berteriak siapa yang mau membeli patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa memberi rezeki, dan tidak bisa memberikan manfaat itu. Ketika dewasa, beliau menolak perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Hal ini digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala kecil dan menyisakan yang besar. Mengetahui berhala sesembahannya hancur, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah ibadah mereka dan menduga-duga siapa pelakunya. Mereka menyimpulkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lah pelakunya. Ibrahim disidang dan dijatuhi hukuman berat. Dan Ibrahim dibakar dalam tumpukan kayu yang sangat besar. Anak-anak, disinilah mukjizat Nabi Ibrahim diperlihatkan. Kobaran api yang menyala-nyala siap menghanguskan tubuh Nabi Ibrahim. Namun ia yakin Allah akan menolongnya. Keyakinan ini benar, Allah akan menolongnya. Ketika kobaran api menyala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail untuk pergi ke sebuah tempat kering dan tandus. Ketika perbekalan habis, Siti Hajar mencari air dari Bukit Sofa ke Marwah, namun tidak berhasil. Di tengah kelelahannya, tiba-tiba muncullah mata air dari hentakan kaki Nabi Ismail. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun segera melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih Nabi Ismail. Lalu ia ceritakan kepada Nabi Ismail, dan sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail menyetujuinya dan mau disembelih. Ketika hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan datang menggoda agar tidak meneruskan niatnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap teguh pendiriannya. Langkah kakinya terasa berat. Ia mencoba ikhlas merelakan anak kesayangannya dikurbankan. Setelah sampai di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya. Namun dengan keagungan Allah, Nabi Ismail yang hendak disembelih diganti dengan seekor domba yang besar, sehingga selamatlah Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini semua berkat ketulusan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, adapun kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu yang pertama, Nabi Ibrahim gigih dalam memimpin. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pada saat perintah Allah akan menyembelih anaknya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah nabi yang berani.
Yang keempat, Nabi Ibrahim adalah nabi yang tegas dan lugas dalam berbicara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum